Selamat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Apa kabarnya? Ibu berharap kabar kamu baik-baik saja. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Elizabeth Tohang. Di sini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita yaitu tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4 dan 5. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kamu dapat menuliskan cerita tokoh dan sifat tokoh dalam cerita. Yang kedua, kamu dapat menuliskan bagaimana cara meminta maaf dengan baik. Yang ketiga, kamu dapat menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan. Nah, anak-anak ibu perhatikan video berikut ini. Salah satu tanaman yang tumbuh di halaman rumah Nina adalah bunga mawar. Nina sangat menyukai bunga ini karena aroma dan warnanya. Meskipun demikian, Nina berhati-hati saat menyentuhnya. Bunga mawar memiliki duri yang tajam. Nina jadi teringat salah satu dongeng yang pernah dibacakan ibu. Nah, anak-anak ibu, perhatikan buku kamu halaman 18 dan 19. Mari kita baca bersama-sama, ibu dari sini, kamu dari rumah. Yaitu mengenai kaktus yang suka menolong. Kaktus yang suka menolong. Pada suatu hari di hutan yang rindang, tumbuhlah beraneka ragam pohon dan tanaman. Ada pohon pinus, bunga matahari, kaktus, dan bunga mawar. Bunga mawar tumbuh mekar dan indah. Ia terlihat tampak paling cantik di antara keempat pohon-pohon itu. Hal itu membuat teman-teman membicarakannya. Bunga mawar, kamu tampak indah dan cantik sekali. Aku harap aku juga dapat memiliki keindahan sepertimu. Bunga mawar, tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Bunga matahari, kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Bunga mawar, ucapanmu salah. Tidak ada yang menandingi keindahanku. Semua tanaman di sini menatapku penuh dengan kekaguman. Bunga matahari hanya menggeleng-gelengkan kepala saat mendengar jawaban dari bunga mawar. Ia berharap semoga bunga mawar dapat mengubah sikapnya. Tak lama, perhatian bunga mawar tertuju pada kaktus yang juga berada di sekitar mereka. Bunga mawar, lihatlah tanaman itu, penuh duri dan tampak menyeramkan. Pinus, mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar? Bukankah kamu memiliki duri yang tajam? Bunga mawar, kamu benar, Pinus. Namun, kamu tidak dapat membandingkan duriku yang indah dengan duri kaktus itu. Kaktus tidak marah mendengarkan bunga mawar mengejeknya. Tak lama, musim kemarau telah tiba. Semua penghuni tampak layu dan kehausan. Suatu hari, bunga mawar melihat seekor burung pipit sedang menempelkan paruhnya di batang kaktus dan terbang menjauh. Melihat hal itu, bunga mawar bertanya kepada Pinus. Bunga mawar, "Hei Pinus, mengapa burung-burung pipit itu tampak segar? Apa yang mereka lakukan kepada kaktus?" Pinus, tentu saja mereka segar karena telah mendapatkan air dari batang kaktus. Bunga mawar, memang kaktus memiliki air? Pinus, tentu saja ia menyimpan banyak air. Kamu juga dapat minum air dari kaktus. Mintalah bantuan dari burung pipit agar membawakan air untukmu. Sebelumnya, kamu harus meminta izin kepada kaktus. Bunga mawar malu meminta air dari kaktus karena ia telah mengejek kaktus. Akan tetapi, jika ia tidak meminta air, bunga mawar akan mati karena layu. Akhirnya, bunga mawar memberanikan diri untuk meminta bantuan kaktus. Bunga mawar, kaktus, maafkan aku telah mengejekmu. Kini, aku hampir mati karena layu. Maukah kamu menolongku untuk memberikan air agar aku tidak mati? Kaktus, tentu saja Mawar, burung pipit ini akan menolongmu untuk menyiramkan ke seluruh tubuhmu agar kamu menjadi cantik dan segar lagi. Bunga mawar sangat berterima kasih atas kebaikan hati kaktus. Sejak saat itu, mereka berteman baik. Kehidupan di hutan tidak ada lagi perselisihan. Nah,
setelah kamu mendengarkan cerita tadi, anak-anak ibu dapat menuliskan siapa saja nama tokohnya dan bagaimana sifat tokoh, kemudian bukti dari percakapan itu yang mana. Oke, yang pertama kita lihat Pinus ya. Dari cerita tadi dia suka memberi saran. Buktinya apa Ibu? Ya, silakan kamu buka buku kamu ya. Di situ ada tulisannya, tentu saja menyimpan air. Kamu juga dapat meminum air dari kaktus. Mintalah bantuan dari burung pipit agar membawakan air untukmu. Sebelumnya kamu harus meminta izin kepada kaktus. Nah, itu termasuk saran ya, memberikan saran ya nak ya. Oke, yang kedua itu sifat tokohnya atau nama tokohnya yaitu bunga mawar. Ya, sifatnya itu sombong. Kenapa? Silakan kamu perhatikan bukunya ya nak ya. Ucapanmu salah. Tidak ada yang menandingi keindahanku. Semua tanaman di sini menatapku penuh kekaguman. Nah, itu adalah salah satu contoh kesombongan diri. Oke? Yang ketiga yaitu nama tokohnya bunga matahari. Itu suka mengingatkan. Di mana buktinya kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Oke? Yang keempat itu ada nama tokohnya kaktus yang suka menolong. Tentu saja Mawar, burung pipi ini akan menolongmu untuk menyiramkan ke seluruh tubuhmu agar kamu menjadi lebih cantik dan segar lagi. Nah, itu adalah nama tokoh, sifatnya, dan buktinya. Oke? Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan saat bermain peran. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kenali tokoh dan sifat yang dipilih. Sudah, setelah kamu kenali, maka kedua, hafalkan percakapannya. Setelah sudah dihafal, yang ketiga, siapkan properti atau alat-alat yang mendukung percakapan. Yang keempat, ucapkan setiap percakapan dengan lantang dan percaya diri. Nah, sampai sini Ibu berharap kamu memahami. Oke? Nah, selanjutnya, seperti yang telah kita pelajari dalam pembelajaran sebelumnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup saling membutuhkan. Kadang kita juga berbuat salah kepada orang lain. Walaupun perbuatan itu tidak disengaja, tetapi orang lain mungkin merasakan kerugian. Oleh karena itu, meminta maaf perlu dilakukan. Mengucapkan maaf memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Kita sebaiknya mengakui bahwa kita berbuat kesalahan terlebih dahulu. Setelah itu kita ucapkan permintaan maaf. Jangan pernah merasa malu untuk meminta maaf. Jika kita berani meminta maaf, orang lain akan menghargai kita. Orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang hebat. Saya meminta maaf, lakukan dengan tulus hati. Jika orang meminta maaf kepada kita, maafkan dengan ikhlas dan harus berjanji di dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Oke? Nah, di sini Ibu mempunyai soal yaitu Nina dan Deli menggunakan biji kacang merah. Nina menggunakan 320 biji kacang merah dari kotak biru dan 280 kacang merah dari kotak hijau. Sementara itu, Deli mengambil 280 biji kacang merah dari kotak biru dan 320 kacang merah dari kotak hijau. Berapa banyak biji kacang merah yang digunakan Nina seluruhnya? Apakah banyak biji kacang merah yang digunakan Nina dan Deli sama? Nah, dari soal tadi itu terdapat di halaman ya nak ya, perhatikan yang tadi Ibu baca itu terdapat di halaman 25 yang ayo berhitung ya. Oke. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Banyak biji-bijian yang digunakan Nina dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan. Ayo. Iya benar, 320 ditambah 280. Nah, mari kita susun ke bawah. 320 tambah 280. Iya, 0. Kemudian
Iya, 10. Kalau 10, 0 ditulis, simpan 1. Oke, 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Jadi, Nina menggunakan 600 biji kacang merah. Nah, kita lakukan pertukaran. Atau sama dengan A tambah B sama dengan B tambah A, ya. Oke? Nah, banyak biji-bijian yang digunakan Derry dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan 280 tambah 320. Jadi hasilnya 280 tambah 320 sama dengan 320 tambah 280, hasilnya sama-sama 600. Oke? Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi ini anak-anak Ibu dapat memahaminya dengan seksama. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat.